Rumah saya dekat dengan masjid. Alhamdulillah, berarti bisa sholat berjamaah. Saya sering sholat berjamaah. Tapi ada kalanya saya malas ke masjid. Bolehkah saya berjamaah di rumah sementara imamnya di masjid? Mengingat saya dapat mendengar lafal imamnya dengan jelas. Jarak rumah saya ke masjid 20 meter. Sebenarnya ini bukan pertanyaan. Ini mau ngetes saya. Oke ya. Kalau jawaban pengajian, maka semua yang keliling ini mesti datang ke masjid. Kalau jawaban pengajian. Tapi kalau mau jawaban mengaji kitab, tapi jangan diamalkan. Selama jarak imam dengan makmum itu 300 zira. Ini namanya ba'. Ini namanya zira. Ini namanya shibr. Shibr, zira, ba'. Selama jaraknya 300 zira antara imam dengan makmum, maka sholat orang yang mengikut itu sah. Sekarang jarak dia, kata dia, dari masjid 20 meter. Sekarang saya tanya, apakah 20 meter itu masuk dalam 300 zira? Ya, karena 300 zira itu 150 meter. Tapi kalau saya sampaikan begini, nanti zuhur masjid ini kosong. Karena semua sholat dari rumah. Ditanya saya bilang, abang tidak ke masjid? 300 zira sah, kata Ustaz Abdul Somad. Kalau tidak ambo jawab, ini yang bertanya ini menganggap ambo tidak tahu fikih hukum. Kalau ambo jawab, orang masjid ini nanti tak datang ke masjid. Makanya ambo kunci di awal. Jangan diamalkan. 300 zira, 150 meter. Dalam mazhab Syafi'i. Syaratnya dalam mazhab Syafi'i ketat. Imam dengan makmum mesti bisa menengok imam. Itu maka masjid-masjid di Pekanbaru, kalau masjidnya 2 lantai, dibuat berlubang di tengah. Kenapa dibuat berlubang? Supaya imam tu sholat bisa ditengok oleh makmum. Jangan sampai Allahu Akbar. Imam ruku', makmum sujud. Sebab dia tak bisa menengok gerakan imam. Makanya kalau masjid itu ada renovasi tambahan ke belakang, dindingnya itu tak boleh tertutup, terbuka. Supaya apa? Supaya makmum bisa menengok imam. Dan posisi imam mesti lebih tinggi. Coba tengok. Lebih tinggi. Selama tingginya tidak boleh lebih 1 zira. Itu maka masjid-masjid di Pekanbaru, itu posisi imam selalu dibuat lebih tinggi. Tapi tingginya tak boleh 1 zira. Supaya apa? Supaya makmum di belakang menengok imam. Dan suara imam terdengar sampai ke belakang. Bagaimana supaya suaranya terdengar? Ada penyampai suara. Penyampai suara itu namanya muballigh. Muballigh penyampai suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Sebelum ada mikrofon. Sesudah ada mikrofon, tak ada lagi muballigh. Karena mikrofon penyampai suara. Syaratnya, suara didengar. 2, bisa menengok imam. 3, jaraknya tidak boleh 300 zira. Kalau diukur sekarang 150 meter. Itu menurut mazhab Syafi'i. Mau mazhab yang lebih mudah lagi? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki, asal terdengar suara imam, tidak perlu 300 zira. Itulah dalil orang-orang yang nanti Bapak Ibu waktu sholat di Masjidil Haram,
Dia tinggal di Hotel Zamzam Tower. Balik haji putih. Tak pernah ke masjid. Lolok situ makan situ sembahyang situ. Nampaknya Imam budaya itu. Allahu Akbar. Mazhab apa yang dipakainya itu? Mazhab Syafi'i enggak. Dia lewat. Dia lantai 20. Lewat lantai 50 meter. Nanti mazhab apa tuh? Mazhab Maliki. Jangan diamalkan. Itu kalau tak diamalkan tuh apa Ustaz sampaikan? Sekedar pengetahuan saja. Ambo tetap datang ke Masjidil Haram. Walaupun dia walau politik. Haji gitu. Tetap datang ke masjid. Tapi pertanyaannya sudah menjawab. Jelas. Jangan sembahyang Jumat. Tetaplah sang sedikit.